Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febrian Bimani, guru di SMP Negeri Gunung Makmur, Kecamatan Ibu, Kabupaten Musirawas Utara. Saya telah menyelesaikan tahap pertama, yaitu BIMTEK pada program seri Asesmen Kompetensi Minimum Guru Belajar. Saya mengajak para guru hebat di seluruh Indonesia untuk mengikuti program ini, karena program ini sangat menarik dan bagus untuk diikuti. Untuk lebih jelasnya seperti apa programnya, kita lihat penjelasan berikut ini. Jadi, apa itu program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum? Nah, program seri guru belajar seri asesmen kompetensi minimum ini yaitu program pembelajaran yang dirancang untuk membantu para guru atau kepala sekolah atau pengawas tingkat SD, SMP, SMA atau SMK dan guru kepala sekolah untuk tingkat SD LB, SMP LB, SMA LB dan PKBM sederajat dalam memahami tujuan, konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional, serta dapat menganalisis contoh asesmen literasi membaca dan numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Nah, kemudian apa tujuan dari program ini? Tujuannya yaitu yang pertama diharapkan kita dapat memahami konsep asesmen nasional. Terus yang kedua, memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional. Dan yang ketiga, menganalisis contoh asesmen literasi membaca pada asesmen kompetensi minimum. Keempat, menganalisis contoh asesmen numerasi pada asesmen kompetensi minimum. Dan yang kelima, membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Dan yang terakhir, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru yang lain untuk mengikuti program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum. Nah, untuk polanya sendiri program ini yang pertama itu dia lebih fleksibel karena kita itu nanti dapat mengatur sendiri waktu belajar menyesuaikan waktu luang kita. Jadi nanti ada rentang waktu dari tanggal sekian sampai tanggal sekian sesuai jadwal yang kita pilih, dan situ kita bisa menentukan sendiri waktu luang kita untuk belajar. Dan yang kedua itu lebih mudah, ya lebih mudah karena kita bisa mempelajari konten pembelajaran yang telah dirancang sedemikian rupa menjadi unit pelajaran yang lebih kecil. Jadi nanti tiap materi itu ada sub-sub materi. Jadi untuk penjabarannya lebih detail dan lebih mudah. Dan yang terakhir, polanya itu kita bisa lebih kolaboratif karena kita dapat belajar dengan rekan lainnya, dengan guru, kepala sekolah dan juga pengawas. Bahkan dari PKBM juga bisa belajar bersama-sama. Nah, intinya kita bisa berkolaborasi dengan rekan-rekan lain lintas satuan pendidikan bahkan. Selanjutnya untuk tahapannya sendiri di sini nanti ada dua tahap 1 dan tahap 2. Untuk tahap 1 ini itu tahapan BIMTEK. Nah, pada tahap ini nanti kita terlebih dahulu mengikuti orientasi yang membekali kita mengenai latar belakang, tujuan umum, kebijakan atau alur program guru seri asesmen kompetensi minimum ini. Nah, pada tahap ini kita nanti akan mengikuti pembelajaran konsep asesmen nasional, konsep asesmen kompetensi minimum atau OKM, dan contoh butir soal literasi membaca dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen kompetensi minimum dalam kurun waktu selama 5 hari. Sedangkan untuk yang tahap kedua ini yaitu pengimbasan. Nah, setelah kita menuntaskan tahap pertama atau menyelesaikan tahap pertama, kita nanti diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan peserta untuk mengikuti program ini. Jadi nanti kita mendokumentasikan video pengimbasan dan mengunggah video itu nanti pada channel YouTube kita dengan memasukkan link URL video kita itu sebagai syarat untuk mengunduh piagam penghargaan. Untuk hasil yang kita dapatkan dari program ini, di sini banyak sebenarnya sih manfaat dan hasilnya itu. Yang jelas yang pertama itu nanti pengalaman belajar yang seru,
Ya, karena memang tadi sudah dijelaskan sesuai pola, waktu yang fleksibel, hingga nanti bisa lebih kolaborasi. Jadi pengalaman belajar yang baru ini terbilang asik dan seru juga. Yang kedua, pengalaman belajar bersama sama guru, kepala sekolah, dan PKBM sederajat ya gitu. Jadi nggak cuma di dalam satuan pendidikan, tapi kita belajar tuh bersama-sama dengan rekan yang lain lintas pendidikan, lintas satuan pendidikan. Yang ketiga, hasilnya nanti diharapkan kita mendapatkan pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional ini. Dan yang terakhir, nah ini kalau rekan-rekan pencari sertifikat ini bagus. Tapi kalau kita mengikuti program ini nggak cuma sertifikat, yang jelas juga ilmu dan pengalaman baru yang kita dapat. Jadi nanti kita dapat sertifikat BIMTEK itu senilai 32 jam pelajaran dan piagam penghargaan. Jadi itu untuk pengenalan program ini. Karena ini kan masih bulan Maret ya, April ya, Februari ya. Berarti persiapan di Maret sudah pelaksanaan. Maret lah, Mei segala itu. Kedepannya juga bukan pandemi ini, pemerintah sudah menghapuskan apa namanya UN diganti jadi AN, asesmen nasional, dan nanti yang kelas 8 itu yang ikutnya. Kebetulan kami kemarin ngikutin apa namanya tuh ya pelatihan BIMTEK-nya itu. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu juga pengen ikut, itu ada di Guru Berbagi namanya, bisa googling. Jadi kalau terkait yang kebijakan kita ini mungkin memang perlu disosialisasikan Pak Hendro Pembangi, karena nanti mereka belum, mungkin siswa ataupun orang tuanya itu belum tahu pergeseran ini nanti dari UN ke A yang tadinya lulusan ditentukan oleh pusat melalui UN, sekarang itu melalui sekolah. Itu tetap kayaknya harus disosialisasikan ke orang tua. Konsekuensinya kalau nanti gini anaknya itu soalnya lulusan ditentukan oleh sekolah, jadi orang tua bisa tetap lebih ekstra pengawasannya. Saya kira mungkin itu menurut kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Covid. Ayo.